Indonesia jadi negara maju di tahun 2045. Jadi kekuatan ekonomi terbesar ketiga di dunia, punya ibu kota baru, dan punya artificial intelligence keren yang mengamankan jagat dunia maya kita. Nah, kira-kira ini nih tawaran fiksi dari novel terbaru karya Henry Manampiring, Hitam 2045. Om Piring ini sebelumnya punya buku mega bestseller, Filosofi Teras, yang terbit tahun 2018. Nah, baru kali ini nih beliau nulis buku fiksi. Tapi sekalian nulis fiksi, menurut gua jadinya keren banget. Nah, tonton terus videonya ya. Gua akan review buku Hitam 2045 tanpa spoiler. Halo, kamu lagi nonton YouTube channel Call Me Timo. Panggil gua Timo. Di channel ini, gua akan cerita-cerita soal film, buku, traveling, atau lainnya. Sinopsis dulu ya. Hitam 2045 ini bercerita dari sudut pandang Agni, seorang remaja 19 tahun yang bergabung dalam program Pilar Muda, sebuah program pendidikan dari negara untuk menjadi pilar Pancasila, para pekerja pemerintahan gitu deh, yang sudah terseleksi dengan sangat ketat. Di satu interogasi terduga teroris, salah satu terduga ternyata kenal Agni sekaligus ayahnya yang sudah meninggal karena kecelakaan mobil. Dari situ Agni mulai mempertanyakan kembali nih fakta-fakta meninggalnya sang ayah yang ngebuat ibunya masuk ke rumah sakit jiwa. Ternyata investigasinya malah ngebuat Agni terjerat dalam konspirasi yang kompleks dan mengancam nyawa, bahkan mengancam kepercayaan dan kesetiaannya terhadap Republik. Ngeri. Itu satu kata dari gue yang mendeskripsikan buku ini. In a good way ya. Ini emang tawaran fiksi, tapi fiksi yang ada tuh sangat bisa terjadi pada kita. Karena apa? Ya karena kita semua sebagai bangsa Indonesia lah ya, udah pernah mengalaminya baik secara langsung maupun secara nggak langsung. Jadi genre buku ini mungkin lebih ke political thriller ya. Jadi gue kayak nggak habis-habisnya gitu kepikiran kisah Agni setelah gue nutup buku sebentar cuma buat istirahat gitu. Dari awal sampai setengah buku gue emang udah bisa nebak nih jalan ceritanya ke arah mana. Plot twistnya pun kejawab ya di akhir buku, meski dengan beberapa detail yang meleset dari tebakan gue. Tapi keasikan gue baca buku ini gak berkurang sedikit pun dengan plot yang gampang ketebak. Nah, asiknya justru betapa sangat dekat dan sangat mungkin terjadi apa yang ditulis di buku ini bisa kejadian di suatu hari nanti gitu. Ngeri. Jadi di dunianya Hitam 2045, Indonesia tuh digambarkan jadi negara maju setelah Presiden Aryo berkuasa sejak tahun 2024. Setelah berhasil menumpas serangan teroris tahun 2025, Presiden Aryo pun jadi dipercaya rakyat nih untuk terus menjabat sebagai presiden. Apalagi tingkat korupsi berhasil berkurang sebesar 98%. Ya gimana gak berkurang, hukuman koruptor tuh hukuman mati yang ditayangkan langsung ke publik. Hukuman matinya pun juga gak main-main, bukan cuma tersangka korupsinya aja, tapi juga keluarga dari si koruptor itu. Gokil. Dari keberhasilan ini, Presiden Aryo pun ditetapkan sebagai presiden seumur hidup. Dan rakyat Indonesia rela dengan hal ini, karena udah ngerasain sendiri betapa makmur dan sejahteranya mereka. Korupsi nol, pemerataan pembangunan sampai ke pelosok negeri, bahkan Sabah, Sarawak, dan Papua Nugini juga bergabung tuh dengan Republik Indonesia. Mantep gak tuh? Jadi Hitam 2045 ini secara garis besar ngebahas betapa ketakutan itu jadi kekuatan yang maha dahsyat. Bagian ini yang ngeri banget dan kebetulan pas banget gue kelar baca di tanggal 30 September. Jadi gini, gimana caranya nih menyatukan berbagai macam orang dari berbagai latar belakang, suku, ras, dan agama, yaitu dengan dikasih satu musuh bersama. Zaman kemerdekaan dulu rakyat Indonesia bersatu melawan penjajah Belanda. Di tahun 65 rakyat bahkan sampai ke pelosok gitu ya bersatu melawan PKI. Di novel Hitam 2045 rakyat Indonesia bersatu melawan teroris ekstremis khilafah. Satu hal yang pas gue baca tuh langsung merinding gitu, ngeri banget. Karena sekarang ini juga kita bisa lihat lah bibit-bibitnya udah kelihatan gitu, dengan berbagai istilah kadrun yang bertebaran di media sosial. Kalau tahun 60-an dulu ada baru orang-orang yang ngeri dicap PKI, maka tahun-tahun ini ngeri dicap kadrun karena bisa aja kena pasal makar. Nah kalau udah begini jadi gampang deh untuk memanfaatkan ketakutan itu. Ya bisa diarahkan ke hal yang baik dan membangun ya, bisa juga tapi diarahkan ke hal buruk.
Ciamiknya di novel Hitam 2045 ini kita nggak cuma dihadirkan efek negatif dari ketakutan ini. Banyak juga hal positifnya. Ya itu tadi, rakyat jadi kompak, nggak ada konflik horizontal, korupsi menurun drastis, pembangunan merata bahkan ke pelosok, teknologi pun berkembang pesat, bahkan sampai ke sumber daya manusianya yang jadi lebih unggul. Semuanya tampak sempurna ya, too good to be true gitu. Tapi tentunya harus ada harga yang dibayar. Ya kayak Korea Utara, China atau Jerman Timur yang dulu tuh pas zaman Perang Dingin. Melenceng dikit nih, tau nggak nama ofisial dari 3 negara yang tadi gue sebut? Korea Utara itu nama ofisialnya adalah Democratic People's Republic of Korea. China nama ofisialnya People's Republic of China. Jerman Timur dulu nama ofisialnya adalah German Democratic Republic. Semuanya ada kata-kata republik ya, tapi apa sistem pemerintahan mereka beneran republik dan demokrasi? Apa pemimpin mereka beneran dipimpin oleh rakyat dan cuma bisa ngejabat sekian periode aja? Mungkin terlihat ada pemerataan sumber daya ya bagi seluruh rakyatnya. Terus terlihat aman juga, terus yang penting terlihat kuat dan menakutkan bagi negara-negara lain. Tapi ya itu, pemimpinnya nggak dipilih sama rakyat dan menjabatnya seumur hidup. Terus campur tangan negara tuh sampai ke ranah pribadi, termasuk memantau jejak digital setiap rakyatnya. Hal ini yang juga dibahas di novel Hitam 2045, di mana Indonesia pada waktu itu udah bisa bikin artificial intelligence yang dikasih nama Dasamuka, yang bisa mantau setiap aktivitas digital semua rakyatnya. Dalihnya stabilitas keamanan. Ya versi upgrade lah ya dari ngehack WhatsApp, Telegram, sama akun sosmed di Indonesia sekarang ini. Ya bagian itu keren sih, sampai lo baca betapa menakutkannya kalau teknologi tinggi ini dipakai buat tindakan represif. Selain AI, di novel ini juga dibahas kalau Indonesia punya search engine dan media sosial sendiri. Dengan alasan ya lebih baik pakai produk dalam negeri, wong kita bisa bikin kok, dan stabilitas keamanan juga untuk memantau dan mencegah berbagai tindakan kriminal. Mantap ya, tapi familiar banget nih kayak di China. Pada akhirnya setelah gue selesai baca novel ini, di samping merinding ngeri ya, gue juga jadi mikir banyak sih. Pemikiran gue yang pertama, novel ini bisa banget kejadian di kita, karena sekarang ini udah kelihatan tanda-tandanya. Tinggal gimana kitanya aja buat mencegah biar itu gak kejadian. Pemikiran gue yang kedua adalah ya gak ada yang namanya negara sempurna ya. Mau tinggal di negara maju, nol korupsi dan lain-lain tapi pemerintahnya represif. Mau tinggal di negara maju yang penduduknya bahagia, penghasilannya besar, pemerintahnya baik tapi pajaknya 60% kayak di negara-negara Eropa Utara tuh. Mau pajaknya rendah ya tinggal di negara berkembang tapi ya keadaannya lo tahu sendiri. Jadi kita bisa apa dong kalau kayak gitu? Nah, gue balik lagi deh ke buku karya Henry Manampering sebelumnya, Filosofi Teras atau Filsafat Stoik. Pengen gue bahas dan review buku Filosofi Teras? Like dan komen video ini ya. Kalau banyak yang minta, nanti gue bikin videonya. Segitu aja video cerita-cerita gue kali ini. Itu kenapa di depan ada tukang bakso ya?